Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan di Cina. Yang kita tahu bahwa pendidikan di Cina itu sangat maju. Bahkan dari segi ukuran negaranya yang sangat besar dan penduduknya dan banyak, itu termasuk suatu pencapaian yang sangat baik. Saya belum ingin mempresentasikan tentang pendidikan di Cina. Saya ingin memperkenalkan The Best Life Friend yang telah membantu menyelesaikan PPT ini. Dari Surya, yuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Surya Dela Martias, NIM A710190070. Kian, lanjut, Mas Agan. Nama saya Agan Ruspo Gustadi. Mati. Ngelek. Ya, mulai. Lanjut. Jaringan. Yuk. Ulang. Agan. Nama saya Agan Ruspo Gustadi. NIM A710190064. Yuk, lanjut. Ya. Jafar. Saya Muhammad Jafar Iqbal, NIM saya A7101956. Selanjutnya. Diki. Ya, nama dia adalah Diki Kurnia Sandi. Kalau saya Masalah jaringan, langsung saja menginjak pada PPT. Kita mulai. Berapa kenalan? Oh iya. Dan saya sendiri Yusuf Adoni yang akan menyampaikan dan mempresentasikan materi. Langsung saja disusun oleh yang tadi Muhammad Jafar, Agan, Surya Dela Martias, Diki, dan saya sendiri. Langsung pendahuluannya sebelum kita menginjak pada materi yang berat, kita menyinggung sedikit apa toh arti pendidikan. Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap orang. Setiap negara memiliki sistem untuk memajukan para pelajarnya agar memiliki ilmu dan daya saing yang kuat di bidangnya. Salah satunya Cina, atau sering disebut sebagai negara tirai bambu. Cina dikenal sebagai negara terbesar di benua Asia dan terbesar ketiga di dunia. Selain itu, negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ini merupakan salah satu dari negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik selain Singapura dan lain-lain. Nomor 2, pendidikan di Cina itu hampir sama dengan Indonesia. Dari mulai dari anak usia dini PAUD durasinya 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, pendidikan akademik D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana S1 4 tahun, pasca sarjana atau master S2 2-3 tahun. Dan doktor 3 SA atau S3 selama 3 tahun. Nomor 3 yaitu tingkat pendidikan di Cina. A. Pendidikan dasar. Kita mulai dari pendidikan dasar, yaitu dari anak-anak memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun. Jadi anak-anak pada usia 3 tahun sudah diwajibkan masuk sekolah. Dengan masuk sekolah pra. Jadi grade-nya pra sekolah, belum memiliki masuk ke sekolah sebelum sekolah yang berlangsung selama 3 tahun. Dilanjutkan masuk sekolah dasar, yaitu pada usia 6 tahun. Pra sekolah ini yang dimaksud yaitu PAUD, sekolah sebelum masuk ke SD,
anak-anak memasuki PAUD dulu selama 3 tahun. Kemudian lanjut yaitu sekolah dasar yang berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama yaitu bahasa Cina, matematika, sejarah, geografi, sains, dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan pada tingkat dasar atau sekolah dasar yaitu cuma ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sudah jarang karena kurikulum yang baru ini mau di kelas berapa, bukan awal kelas sekolah dasar, mungkin kelas 3. Dan selanjutnya sejarah belum ada, geografi belum ada, sains masih ada, sains tetap ada. Selain itu ada juga pendidikan moral dan politik dasar, dan dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani. Jadi bukan pendidikan utama doang, tapi pendidikan olahraga di sekolah dasar di Cina juga diberikan. B. Pendidikan menengah atau SMP. Pendidikan menengah dibagi menjadi 2, yaitu akademis. Sekolah menengah akademis dibagi menjadi 2 level, yaitu junior dan senior. Pada level junior dimulai pada usia 12 tahun yang berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus tes yang menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan. B. Level senior dimulai pada usia 15 tahun berlangsung selama 3 tahun. Di sini mereka memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lanjut, pendidikan menengah kejuruan atau teknik. Pada pendidikan menengah ini, seperti halnya di SMK di Indonesia, di mana para pelajar diajarkan tentang keahlian. Jadi sama seperti Indonesia, SMK itu diajarkan untuk keahlian dan sifatnya tujuannya juga sama, yaitu untuk langsung bekerja tanpa harus kuliah. Jadi kejuruan SMK teknik itu tujuannya siswanya untuk bekerja. Itu yang diterapkan di Cina seperti itu. Tapi sekarang di Indonesia juga ada kejuruan teknik itu yang lanjut kuliah. Jadi walaupun teknik, walaupun SMA itu tetap bisa kuliah di Indonesia. Namun dalam kurikulum sekolah kejuruan memiliki program antara 2 sampai 4 tahun. Jadi lebih lama di Cina karena sampai mencapai 4 tahun, memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan, dan teknik. Lebih kompeten. Jadi pendidikan khusus ini terkhususnya untuk anak-anak yang pandai. Di Indonesia pun juga sama, anak-anak yang pandai itu dibedakan. Mereka bisa melompat kelas. Kalau di Indonesia biasanya bahasanya akselerasi, jadi lebih cepat. Karena kemampuannya di bawah standar minimum, jadi lebih cerdas. Lanjut, pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan tingginya, mereka harus lulus ujian. Mereka harus lulus ujian masuk yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan antara kelas sosial dan sains. Jadi dibedakan antara SOS kalau di Indonesia, yaitu dengan dengan persamaannya yaitu soshum dan saintek. Kalau soshum itu sosial, kalau saintek itu sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes. Sistemnya serupa dengan UMPTN di Indonesia, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. 4. Ini adalah info yang menarik di Cina, bahkan di Indonesia belum ada ini. 1, yaitu A. Para pelajar di sana bisa tidur. Di Cina diperbolehkan untuk tidur selama beberapa jam dalam ketentuan pembelajaran di Cina. Maksudnya lebih terkontrol. Jadi saatnya jam tidur, mereka disuruh tidur. Biasanya 1 hingga 1,5 jam. Biaya pendidikan di Cina sangat terjangkau, terkadang gratis, karena ya mungkin karena banyaknya penduduk, jadi dipermudah untuk dipermudah untuk
olah biar masyarakatnya semakin pintar. Ijazahnya pun diakui oleh internasional. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang kurang? Mas, Tidak. Nggak ada ya. Sekian dari saya. Ini ada kurang lebihnya saya dan kelompok saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.